Bapak dan Ibu dan juga panitia yang sudah mengundang kami. Jadi sebetulnya saya ini jadi stuntman, Pak. Stuntman-nya untuk Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo dan juga CEO Sintesa Group yang kebetulan pada hari ini berhalangan. Tapi semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa mewakili perspektif dan knowledge yang hendak disampaikan oleh Ibu Sinta pada kesempatan pada siang ini. Mungkin langsung saja ya. Ini kita akan bicara dari perspektif makro. Sebagaimana kita tahu pada tahun 2045 Indonesia sendiri kan mencantangkan visi Indonesia Emas ya. Dan bagaimanapun untuk menjaga target kita di mana pendapatan per kapita nanti tahun 2045 sebesar 12.500 US dollar, kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,7%. Tapi kita tahu Pak, pandemi kemarin menimbulkan economic scaring effect di mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan sebetulnya visi Indonesia Emas ini sangat baik sekali supaya Indonesia bisa keluar dari skenario middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, agar kita bisa keluar dari skenario ini, salah satu caranya adalah tentu melalui pertumbuhan ekonomi hijau. Itu adalah salah satu solusi untuk kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045. Karena memang bagaimanapun kita tahu, visi pembangunan ekonomi hijau pastinya memiliki dampak tidak hanya pada sosial, tapi ekonomi dan juga lingkungan. Menurut UNEP sendiri kan disebutkan Bapak dan Ibu bahwa pembangunan ekonomi hijau itu adalah bisnis model yang bisa mendukung pembangunan berkelanjutan, tentunya akan berkorelasi dengan pencapaian dan komitmen global terhadap SDGs dengan fokus kepada investment capital, infrastructure, employment, dan juga skill untuk mencapai kesejahteraan sosial dan environmental sustainability. Dan intervensi yang bisa dilakukan untuk green economy adalah pembangunan rendah karbon. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement dan kita sudah menuangkannya dalam NDC dan kemudian dituangkan lagi dalam Low Carbon Development Initiative yang dicanangkan Bappenas tahun 2017. Next. Nah, Bappenas sendiri sudah melakukan atau menetapkan 15 indikator dan 13 pilar utama yang fokus pada 3 parameter, environmental, sosial, dan ekonomi. Ini kemudian akan ada ambang batas maksimum dan minimum yang bisa menggambarkan pencapaian kita untuk green economy itu sendiri. Next. Lalu kenapa Green Economy Index yang kemudian dicanangkan Bappenas ini penting? Karena misalnya kita lihat nih dalam salah satu pilar, ini kita warnakan hijau ya gitu ya. Ini misalnya persentase pengurangan emisi gas rumah kaca memiliki ambang batas 70% dari skenario kita untuk net zero emission di tahun 2045 untuk pencapaian indikator green economy. Hal ini tentu berkaitan erat dengan target NDC tadi, karena September tahun lalu target NDC kita sudah dinaikkan oleh pemerintah Indonesia, yang itu merupakan komitmen ambisius kita juga ya Bapak dan Ibu menurut saya. Karena kalau dari sisi kita gitu, yang mewakili Apindo sudah on track sebetulnya NDC itu tersebut. Kemudian indikator ini memang dipilih untuk menunjukkan seberapa besarnya progres pemerintah Indonesia dalam bertindak dan menerapkan kebijakan hijau untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kembali lagi ini adalah implikasi dari komitmen pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi Paris Agreement. Next. Dengan target NDC yang sudah ditetapkan Indonesia, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita menaikkan komitmen kita, Bapak dan Ibu. Tahun lalu kita naikkan untuk kemampuan sendiri, jadi 31,89%, sebelumnya 29%. Kemudian dengan dukungan internasional, itu adalah sebesar 41%, meningkat ke 43,20%. Kemudian sektor penyumbang emisi yang signifikan itu ada 5, kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian, energi dan transportasi, proses industri dan penggunaan produk, serta pengolahan sampah atau circular economy tadi.
Dan kita sudah mengumumkan juga soal target net zero emission kita, bahwa kita akan memenuhi maksimal pada tahun 2060. Jadi moga-moga sesudah Indonesia Emas 2045 kita bisa mencapai ini lagi ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Oke, ini mungkin lanjut lagi ya. Pentingnya pengukuran progres itu, contoh misalnya untuk pilar ekonomi tentang gross national income, atau PDB gitu ya. Indikator ini sangat penting untuk mewakili tingkat pertumbuhan ekonomi, khususnya sebagai panduan bagi Indonesia agar terbebas dari middle income trap tadi. Next. Oke, ini lanjut lagi. Next. Nah, sebetulnya seperti apa sih pertumbuhan ekonomi Indonesia? Karena kan kita tahu untuk terbebas dari middle income trap, visi Indonesia Emas 2045, kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% sejak 2015. Oke, pada tahun 2023, ekonomi Indonesia triwulan 1 2023 year on year itu 5,03%. Jadi masih di bawah sebenarnya Ibu kalau kita mau jaga untuk 5,7% tadi. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi, ini nggak kelihatan nggak ya dari sebelah sini nih, kemudian pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Penyumbang lainnya adalah komponen ekspor barang dan jasa yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%. Kemudian ekonomi Indonesia triwulan 1 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92%. Sebetulnya kalau kita lihat dari sini, memang sumbangan terhadap PDB dari sektor energi bersih terbarukan misalnya yang punya kontribusi langsung terhadap NDC memang belum terlalu signifikan Bapak dan Ibu. Karena masih ada, kalau kami lihat dari sisi Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu masih ada paradoks-paradoks tersendiri yang terjadi di lapangan. Contoh misalnya kita bicara soal investasi energi bersih dan terbarukan. Itu kan proyek strategis nasional ya Bapak dan Ibu. Tapi aspek sosial itu adalah hal-hal yang masih menjadi kendala dalam realisasi investasi di energi bersih dan terbarukan. Itu menjawab kenapa kita bicara geothermal, kita punya potensi yang sangat besar. Tapi kenapa baru sekian persen saja dari potensi geothermal yang bisa terrealisasikan secara investasi? Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, next. Oke, kita lihat lagi pertumbuhan Indonesia PDB berdasarkan lapangan usaha. Kita lihat lagi di sini sektor yang mempunyai kontribusi langsung terhadap target NDC kita, terhadap Low Carbon Development Initiative yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Bappenas, itu belum menjadi penyumbang terbesar. Karena yang terbesar di sini adalah transportasi dan pergudangan, itu sebesar 15,93%, kemudian penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 11,55%, dan jasa lainnya 8,90%. Jadi pekerjaan rumah kita kalau secara makro untuk dukungan terhadap pencapaian target kita ini memang masih banyak Bapak dan Ibu. Memang ada sejumlah tantangan dan kendala, tapi kita harus optimis dong ya, bahwa kita sendiri kan punya potensi besar misalnya untuk renewable energy. Walaupun mungkin masih ada kendala-kendala, kalau saya lihat dan saya bisa simpulkan, salah satu kendala kita tidak hanya masalah cost teknologi saja, tapi juga transfer of teknologi. Itu masih jadi kendala salah satunya untuk kenapa realisasi untuk implementasi proyek-proyek energi bersih dan terbarukan masih belum sesuai harapan. Begitu Bapak dan Ibu. Next. Oke, dalam akselerasi ekonomi hijau di Indonesia, dunia industri memang bisa fokus pada 3 hal. Satu, sumber daya manusia, karena walau bagaimanapun perubahan lanskap energi bersih terbarukan, Low Carbon Development Initiative maupun komitmen kita untuk emisi gas rumah kaca itu tentunya membutuhkan kesiapan dari sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, akselerasi ekonomi hijau bisa dari energi baru dan terbarukan, lagi-lagi EBT. Kemudian tentunya industri hijau. Next. Oke, kunci produktivitas ekonomi hijau adalah sumber daya manusia. Kembali lagi, kita menghadapi transformasi dunia kerja, future of work, disrupsi, otomatisasi, digitalisasi, akan mengubah lanskap ketenaga kerjaan kita dan juga skill yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Ini sehingga sumber daya manusia menjadi kunci untuk bisa mengimplementasikan atau menggunakan teknologi yang dibutuhkan untuk ketersediaan atau pemenuhan green jobs.
Karena ada proyeksi, sebetulnya ini ada peluang di Future of Work, 1,8 juta green jobs akan tercipta di sektor energi, kendaraan listrik, restorasi lahan, dan sektor limbah di tahun 2030. Tapi ini jadi pekerjaan rumah kita. Tidak hanya pemerintah, tapi juga asosiasi usaha, dan juga pengusaha maksud saya, bukan asosiasi usaha, dan juga tentunya dari akademisi itu sendiri. Kita lihat keadaan ketenagakerjaan Indonesia memang ada beberapa kendala. Reformasi ketenagakerjaan tentunya perlu dilakukan, kemudian bagaimana kita mempersiapkan upskilling dan reskilling dari tenaga kerja kita sendiri untuk bisa siap merebut peluang 1,8 juta green jobs itu sendiri. Next. Oke, industri manufaktur, tadi kita sudah lihat itu menjadi salah satu penyumbang PDB juga, tapi ini tentunya juga harus bertransformasi, menyiapkan transisi kepada penggunaan energi bersih baru dan terbarukan. Yang harus disiapkan kembali lagi keterampilan di industri manufaktur. Otomatisasi, digitalisasi itu menyebabkan banyak penggunaan teknologi di industri manufaktur yang akan menggantikan tenaga manusia. Sehingga bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang siap, yang memiliki cognitive skill, tidak hanya sekedar hard skill yang bisa tergantikan oleh mesin. Ada tantangan skill gap, lulusan SMK dan BLK belum dapat memenuhi kebutuhan industri secara tepat. Jadi link and match-nya masih ada gap. Kemudian peningkatan skill dan development masih belum ada dan dianggap harus dipersiapkan segera untuk memberi landasan hukum terhadap stakeholders yang berkepentingan. Di sini ada peranan asosiasi usaha. Apindo sendiri sudah melakukan langkah-langkah karena Apindo fokus juga kepada isu ketenagakerjaan, di mana ketenagakerjaan ataupun isu yang ditangani oleh Apindo tidak hanya semata-mata hubungan industrial saja dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana bisa terlibat dalam sinergi pentahelix untuk menyiapkan skill. Jadi bekerja sama dengan akademisi, link and match, upskilling dan reskilling yang mempersiapkan tenaga kerja agar tepat guna untuk menghadapi future of work dan peluang green jobs. Next. Kemudian UMKM. Kita tahu UMKM adalah backbone of our economy. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh melupakan peranan dari UMKM agar siap. Pengalaman di B20, presidensi yang kebetulan dipegang oleh Indonesia dan Ibu Sinta Kamdhani yang harusnya hadir hari ini adalah chair dari B20, kami ada task force khusus Future of Work and Education. Jadi kemudian dan kemudian juga ada task force One Woman Global Empowerment, di mana kemudian ada legacy yang dihasilkan oleh presidensi B20 Indonesia untuk mempersiapkan UMKM. Jadi karena untuk pertama kalinya juga B20 Indonesia fokus kepada isu UMKM. Sebelum-sebelumnya di presidensi sebelumnya tidak ada. Dan ada legacy-legacy yang dihasilkan B20 untuk mempersiapkan UMKM menghadapi tantangan global, menghadapi bagaimana mereka bisa menerapkan implementasi sustainability, termasuk juga menyiapkan tenaga kerja yang tepat guna untuk menghadapi future of work and education. Oke, proporsi sektor unit usaha UMKM yang terbesar dari yang terkecil, ternyata pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Ini relate tadi sama sektor-sektor yang potensial untuk green job. Jadi ini adalah peluang-peluang yang menurut kami bisa kita manfaatkan sehingga bagaimana green job ini memang bisa kemudian langsung berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi kita. Next. Ini profil IKM Indonesia. Kita lihat di sini keterlibatan UMKM dalam agenda ekonomi hijau, terutama industri kecil dan mikro juga mulai harus dibangun. Ini hal-hal yang sedang digodok oleh Apindo. Salah satunya karena Apindo itu biasanya menyiapkan roadmap perekonomian 5 tahunan, Bapak dan Ibu. Itu menjadi sumbangsih dari organisasi ini kepada pemerintah untuk memberikan intervensi, masukan, dan pandangan terhadap isu-isu krusial. Salah satunya adalah IKM, UMKM, kemudian sustainability, EBT, itu menjadi salah satu fokus dalam roadmap perekonomian kita. Berdasarkan data BPS tahun 2020, kalau kita lihat, industri makanan menjadi, ini waktunya masih ada kan ya? Masih ya?
menjadi kelompok industri dengan pangsa terbesar di sektor mikro dan kecil yang mencapai 36,08%. Sedangkan jumlah industri mikro dan kecil sebesar 63% ini masih berpusat di Pulau Jawa dengan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan usaha IKM terbanyak. Sehingga untuk mencapai tujuan diperlukan memang kebijakan yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja baru sehingga sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kita bisa terus berkembang dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Japindo sendiri ada fokus di tahun ini adalah UMKM Merdeka. Jadi memang UMKM menjadi fokus tidak hanya kemarin B20, tapi juga untuk Apindo itu sendiri. Karena memang ini justru bisa menjadi akselerator yang sangat penting juga untuk mendukung green job economy. Next. Oke. Apa pendorong implementasi energi baru dan terbarukan? Persyaratan pasar. Sudah menjadi tren juga konsumen luar negeri meminta produksi produk mereka atau produk kita menggunakan teknologi ramah lingkungan yang tentunya mengimplementasikan energi terbarukan. Kemudian yang bisa menjadi akselerator juga adalah kebijakan dan insentif investasi. Dari sisi pelaku usaha, investasi ini memang diperlukan karena pada kenyataannya memang insentif yang diberikan kepada coal industries dan yang new and renewable energy itu ada perbedaan. Dan itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi pendorong semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di energi baru dan terbarukan. Next. Oke, sektor industri apa yang akan berkembang dalam ekonomi hijau? Kembali lagi energi baru dan terbarukan EBT dan Indonesia punya potensi besar, tidak hanya geothermal, ada solar, angin dan macam-macam gitu ya. Kemudian infrastruktur hijau dan kendaraan listrik. Next. Oke. Akselerasi pertumbuhan produk dan jasa berkelanjutan melalui implementasi industri hijau tentu memerlukan standar, syarat bagi produk Indonesia untuk tujuan ekspor, kemudian pendekatan misalnya melalui sirkular ekonomi dan efisiensi energi, serta strategi untuk hilirisasi industri. Next. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya yang diberikan. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima